Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarja Riyatma dengan NPM 2375888, program studi Teknologi Research Internet dengan jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya lab dalam mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya menggunakan course dari Google Cloud ya, course-nya Google, yaitu Google Cloud Skill Boots. Di sini kita akan masuk ke materi Cloud Run Function Quick Start Command Line. Jadi fungsi dari Cloud Run itu sendiri itu menerapkan potongan kode yang dijalankan untuk merespon suatu peristiwa seperti permintaan HTTP, pesan dari layanan pesan, ataupun upload file. Peristiwa cloud itu hal-hal yang terjadi di lingkungan cloud tentunya ya. Jadi dapat berupa perubahan database, file yang ditambahkan ke sistem penyimpanan atau instansi virtual machine baru dibuat. Karena dijalankan berdasarkan peristiwa, Cloud Run Function itu hanya akan dijalankan saat terjadi sesuatu. Seperti itu ya. Jadi harus ada peristiwanya dulu ataupun kita bisa buat sendiri, dipancing dulu seperti itu. Jadi hal ini menjadikan Cloud Run Function sebagai pilihan bagus untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan cepat ataupun tidak perlu dijalankan sepanjang waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa manfaat penggunaan mohon maaf, manfaat dari penggunaan Cloud Run Function itu tersendiri itu tentunya terletak pada efisiensi ya, seperti itu. Jadi efisiensi operasional, skalabilitas otomatis dalam menangani event-driven workloads di lingkungan cloud. Nah, dengan menggunakan kemampuan untuk berjalan hanya saat dipicu oleh peristiwa tertentu, Cloud Run Function itu membantu mengurangi konsumsi daya secara signifikan dibandingkan layanan yang berjalan terus-menerus ataupun always on. Jadi, layanan ini sangat efektif untuk kebutuhan seperti pemeriksaan file secara otomatis, pengiriman notifikasi real time, ataupun menjalankan tugas-tugas kecil berbasis HTTP request. Nah, selain itu Cloud Run Function itu mendukung pengembangan multibahasa dan integrasi mudah dengan berbagai layanan Google Cloud lainnya. Ya, meningkatkan fleksibilitas pengembang dalam membangun solusi cloud native yang cepat dan responsif. Tujuan utama dari implementasi Run Function itu tentu saja untuk memungkinkan arsitektur aplikasi yang lebih modular, hemat biaya, adaptif terhadap beban kerja yang dinamis. Dengan memanfaatkan pola event-driven arsitektur, organisasi dapat memecah aplikasi menjadi fungsi-fungsi kecil yang fokus pada tugas spesifik sehingga mempercepat waktu pengembangan, pengujian, dan development. Seperti itu ya. Jadi tim pengembang itu lebih bisa fokus pada peningkatan logika bisnis dan inovasi produk tanpa membebani urusan operasional server lainnya. Jadi di sini kita langsung saja mulai labnya ya. Kita sudah berada di Ignito ataupun jendela samaran seperti yang sudah direkomendasikan. Kita klik mulai, kita klik open Google, continue anyway. Tunggu ya. Ini sinyalnya mengalami penurunan kualitas. Oke, selanjutnya adalah klik Active Cloud Shell. Lama ya. Oke, kita klik saya mengerti. Kita masuk ya. Kita setuju dulu, agree.
Baik, aktif Cloud Shell itu berada di pojok kanan, di samping notification. Ya, mungkin di sini tertutup dengan gambar saya ya. Kita klik continue. Autoris. Nah, sembari menunggu, apa yang kita lakukan di sini? Menampilkan daftar nama akun yang aktif. Nah, ini seperti opsional ya. Nah, tapi kita coba Google Cloud Outlist. Untuk apa? Untuk menampilkan daftar nama akun yang aktif. Kita cek nih akun kita yang aktif. Nah, ini ya akun yang sedang kita gunakan sekarang seperti itu. Jadi ini Google Cloud gcloud config list project. Ini untuk apa? Untuk menampilkan daftar project ID. Nah, kita coba ya. Nah, seperti projectnya. Nama project. Oke, kita masuk ke tugas 1 ya. Tugas 1 ini apa yang kita lakukan yaitu kita akan membuat sebuah fungsi ya, sederhana yang bernama hello world. Jadi di fungsi ini menuliskan pesan ke cloud run function. Hal ini dipicu oleh peristiwa fungsi cloud run dan menerima fungsi callback yang digunakan untuk menandakan penyelesaian fungsi tersebut. Jadi kita akan melakukan sebuah fungsi cloud run. Peristiwa fungsi cloud run itu merupakan peristiwa topik PubSub. PubSub itu adalah layanan pesan yang memisahkan pengirim pesan dan penerima pesan. Saat pesan dikirim ataupun diposting, langganan diperlukan agar penerima pesan dapat memperoleh pemberitahuan dan menerima pesan tersebut untuk mempelajari PubSub lebih lanjut. Oke, yang pertama, gcloud config set run region US West. Wah, nah di sini kita menentukan regionnya dulu ya. Untuk menetapkan region yaitu di US West. Wah, itu. Copy. Paste. Nah, sudah ya update property, run region. Nah, itu udah berhasil. Buat direktori untuk kode fungsi ya, kita membuat direktori ini dan langsung berpindah ya nih. Ini. Nah, kita sudah membuat dan berpindah tempat. Buat dan buka index.js untuk mengedit. Baik, kita akan membuka ya. Membuka dan membuat untuk index.js. Nah, kita sudah buka. Kita kasih sini. Ctrl+F, Y, enter. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, ini PubSub. Keluar dari nano, udah. Buat dan buka paket JSON untuk mengedit. Oke, sekarang kita buka paket JSON. Buat dan buka. Paket JSON. Enter. Baik, kita copy ya. Di sini namanya GC file word, versinya 1.0.0, main index.js, startnya node index.js, seperti itu. Kita copykan di sini, Ctrl+X, Y, enter. Oke. Nah, kita akan menginstal npm ya. Jadi npm itu bukan nomor induk mahasiswa, nomor mahasiswa bukan ya. Jadi npm itu singkatan dari Node Package Manager. Ini adalah sebuah default tools untuk mengelola package ataupun library di lingkungan Node.js seperti itu. Jadi npm ini adalah sebuah alat untuk mengunduh, menginstal, mengupdate dan juga mengelola semua library seperti Google Cloud Function Framework tadi.
Google Google Cloud Function Framework seperti itu. Jadi oke, baik, sudah ya di sini. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Mendeploy fungsi. Ya, kita akan menetapkan trigger topik sebagai CF demo. Nah, kita akan kan tadi cloud run function didasarkan pada peristiwa. Nah, kita berarti harus menentukan pemicunya seperti itu, memancingnya, pemicunya. Saat mendeploy fungsi baru, trigger topik, trigger bucket, atau trigger HTTP, intinya kita memerlukan harus ada peristiwa ataupun kita picu sendiri peristiwa tersebut seperti itu. Jadi saat mendeploy perubahan ke fungsi yang ada, fungsi tersebut akan mempertahankan pemicu yang ada kecuali jika ditentukan lain seperti itu. Deploy fungsi Node.js paksa function ke topik cursor yang bernama cfdemo. Nah, seperti ini ya, ini sudah ada komennya. Kita coba setting sini. Seperti ini ya, enter. Sedikit lama ya. Jika mendapatkan notifikasi service account token creator akun layanan pilihan. Oh ya, di sini saya tidak menggunakan Google Translate ya, tapi sudah otomatis menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin tertutup dengan wajah saya di sini. Tapi di sini saya tidak menggunakan, saya tidak mentranslate-nya. Setelah saya buka langsung dia course-nya berbahasa Indonesia seperti itu. Oke, ini ya. Kita pencet, kita pilih N sesuai dengan perintah di sini. Jika mendapatkan service account token creator ya. Oke, kita nunggu. Dan kita melakukan verifikasi ya. Cloud function describe Node.js web function region US sesuatu. Tunggu ya. Deploy-nya sedikit lama ya. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu sedikit lama ya. Ini versinya Jenglofnya install. Baik, sembari menunggu. Tiap pesan yang dipublikasikan dalam topik akan memicu eksekusi fungsi. Isi pesan tersebut kemudian diteruskan sebagai data input. Nanti kita akan melakukan pengujian fungsi. Tiap pesan yang dipublikasikan dalam topik akan memicu eksekusi fungsi. Isi pesan tersebut. Oh, sudah ya. Jadi isi dari output jadi tiap pesan yang dipublikasikan dalam topik itu akan memicu eksekusi fungsi. Ini ya. Holding. Nah, seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya dan seterusnya sudah aktif dari sini. Bisa kita lihat. Lalu kita periksa progres saya. Ya, sudah complete.
Tugas 3, menguji fungsi. Jadi setelah kita mendeploy fungsi ya dan sudah aktif, kita akan menguji fungsi tersebut, menulis pesan ke log cloud setelah mendeteksi suatu peristiwa. Jadi komen ini digunakan untuk memanggil PubSub dengan beberapa data. Cloud PubSub topik publish cf demo message cloud function get 2. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, keluar ya maksudnya ini. Lihat log untuk mengkonfirmasi bahwa ada pesan log dengan ID eksekusi tersebut. Nah, sudah ada ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat log. Periksa log untuk melihat pesan dalam history log. Nah, jadi komen ini digunakan untuk memeriksa ataupun melihat log. Nah, seperti ada level ya, level, adjust PubSub function. Nah, ini yang kita pancing tadi ya, atau yang kita picu tadi. Level 1, Node.js, hello cloud function gen 2. Nah, ini tadi ya. Oke, selanjutnya aplikasi Anda telah di-deploy uji ada dapat lognya sudah. Baik, coba ini terdapat beberapa pernyataan di bawah enam performa Anda masuk chat. Di tugas 5 yaitu menguji serverless you write deploy code without the case of managing the underlying infrastructure. Jawabnya benar. Kenapa? Karena serverless computing itu memungkinkan menulis dan menjalankan kode ya tanpa perlu mengelola server secara langsung. Infrastruktur seperti provisioning, scaling, patching, server itu ditangani otomatis oleh penyedia layanan cloud. Seperti contohnya Google Cloud Run, AWS Lambda seperti itu. Ya, sekian pengerjaan lab saya ya. Di sini sudah ada rate-nya 100 ya. Bisa kita lihat checkpoint complete, panel 100, message complete. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Atma dengan NPM 2375828, program studi teknologi rekayasa internet, jurusan teknologi informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas ya, tugas lab dari mata kuliah cloud computing. Di sini menggunakan course-nya Google, yaitu tentang Google Cloud, Skill Boost. Baik, sekarang setelah kita tadi membahas mengenai Google Cloud Run Function, sekarang kita masuk ke materi Google Kubernetes Engine Quick Start. Jadi Google Kubernetes Engine itu menyediakan lingkungan terkelola untuk mendeploy ataupun mengelola, menskalakan aplikasi dalam kontainer menggunakan infrastruktur Google. Lingkungan GKE terdiri atas beberapa mesin khusus, instance computer engine yang dikelompokkan guna
untuk membentuk klaster kontainer. Jadi kita di sini pada lab kali ini kita akan membuat klaster GKE ya, lalu mendeploy aplikasi ke klaster dan terakhir menghapus klaster seperti itu. Jadi klaster Google Kubernetes Engine memanfaatkan sistem pengelolaan klaster open source. Kubernetes menyediakan mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi dengan klaster kontainer. Jadi kita dapat menggunakan perintah dan resource Kubernetes untuk mendeploy dan mengelola aplikasi, menjalankan tugas administratif, menetapkan kebijakan, dan memantau kondisi workload yang dideploy. Seperti itu. Jadi beberapa prinsip juga digunakan untuk menjalankan layanan Google yang populer dan memberi manfaat. Pengelolaan otomatis, pemantauan, serta pemeriksaan keaktifan yang sama untuk kontainer aplikasi. Penskalaan otomatis, update berkelanjutan, dan lainnya. Jika menjalankan aplikasi di klaster kontainer, artinya kita sedang menggunakan teknologi berdasarkan pengalaman Google selama lebih dari 10 tahun dalam menjalankan workload produksi kontainer. Nah, seperti itu. Jadi, eh, di sini kita akan mengelola aplikasi berbasis kontainer ya di lingkungan cloud terkelola dengan memanfaatkan GKE. Pengguna dapat memahami bagaimana Kubernetes itu mengotomatisasi deployment, penskalaan, dan juga operasi aplikasi dalam cluster kontainer. Nah, tentu saja hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aplikasi berskala besar, mempercepat siklus pengembangan, serta memastikan stabilitas layanan melalui fitur seperti auto healing, load balancing, dan rolling update yang telah terintegrasi seperti itu ya. Jadi untuk tujuannya tentu saja eh, kita akan membuat cluster Kubernetes di Google Cloud ya, mendeploy aplikasi ke dalam cluster tersebut, serta kita akan menghapus cluster setelah penggunaan, setelah digunakan seperti itu. Jadi kita dapat memahami prinsip kerja dari Kubernetes itu sendiri secara konkret, termasuk bagaimana resource seperti pods, deployment itu dan service dikelola dalam skala produksi. Juga untuk kita mengetahui pentingnya pengelolaan sumber daya cloud secara otomatis, efektif, dan mencapai performa aplikasi yang optimal dan dengan biaya yang hemat di lingkungan cloud computing yang modern. Seperti itu. Jadi kita langsung mulai ya persiapan persyaratan. Kita juga sudah menggunakan Ignito ya di samaran. Kita mulai lab. Sebentar. Oke. Kita mulai live ya. Open, continue anyway. Klik aktif Cloud Shell di bagian atas konsol Google Cloud. Oke, saya mengerti. Nah, di sini ya aktif Cloud Shell di pojok kanan samping notifikasi. Kita klik continue, authorize. Nah, ada ya di sini. Baik, selanjutnya nah, ini opsional ya, daftar menampilkan daftar nama akun yang aktif. Kita coba saya. Nah, ini adalah akun yang kita gunakan ya. Lalu ada kita juga mau menampilkan project juga bisa dengan komen ini. Nah, itu ya, sudah munculnya project kita. Oke, kita masuk ke tugas 1, menetapkan zona komputasi default.
Jaringan komputasi merupakan perkiraan lokasi regional tempat klaster dan resource-nya berada. Misalkan US Central 1, zona di region US Central 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan US West 1 ya, regionnya seperti itu. Ini komennya gcloud config set compute region US 1. Itu salin ya. Kita paste sini. Itu apa? Untuk menetapkan region. Nah, setelah menetapkan region, tentu saja kita juga perlu menetapkan zona komputasi ya. Di sini kita akan menetapkan zona di US, W1, A, seperti itu. Nah, oh sudah update. Oke, ini ya. Sudah update komputer zona. Nah, kita masuk ke pembuatan cluster Google Kubernetes Engine. Jadi sebuah cluster terdiri dari setidaknya satu mesin master cluster dan beberapa mesin yang disebut node. Node ini adalah sebuah instance virtual machine ataupun VN compute engine yang menjalankan proses Kubernetes yang diperlukan untuk menjadikannya bagian dari cluster. Nama cluster harus diawali dengan huruf dan diakhiri dengan alphanumeric serta tidak boleh lebih dari 40 karakter. Nah, seperti ini contoh komennya ya. Cloud container cluster create mesin type-nya, zonanya lalu lab cluster seperti itu. Kita jalankan ya. Oh, memerlukan waktu beberapa menit, oke. Oke, kita tunggu ya. Memerlukan waktu beberapa menit. Kita cek ke aman. Oke, di sini. Oke, di sini tidak saya transit ya. Setelah saya bukanya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi tidak saya transit. Di sini saya tidak mentransitnya. Mungkin ini tertutup ya, tertutup dengan tampilan saya. Tapi di sini saya menggunakan detected language, bukan Indonesia seperti itu. Oke, kita tunggu memerlukan beberapa waktu ya. Tugas selanjutnya kita akan mendapatkan credential autentikasi untuk cluster. Setelah membuat cluster, kita perlu kredensial autentikasi agar dapat berinteraksi dengan cluster tersebut. Jadi kita gunakan perintah gcloud container cluster get credential ya, karena kita ingin mendapatkan kredensial dari lab cluster seperti itu. Kita tunggu ya. Kita membutuhkan waktu. Kita tunggu. Sedikit lama ya.
Tunggu ya. Kita cek videonya, rekamannya aman. Ke 6 menit. Nah, sudah ya. Bisa kita lihat di sini nama labnya cluster ya. Nama labnya cluster, lokasinya kita sudah tentukan tadi US W1WNA. Master versionnya, master IP-nya, mesin tipenya, audio medium, node version, node statusnya running ya, sudah. Selanjutnya kita mendapatkan kredensial autentikasi ya. Seperti ini ya. Kita tentu saja perlu autentikasi agar dapat berinteraksi dengan cluster yang kita buat. Nah, sudah ya di sini. Fetching cluster endpoint data. Nah, tugas keempat yaitu kita akan mendeploy aplikasi ke cluster. Kubes. Baik, kita jalankan dulu ya. Oke, jadi kita akan mendeploy aplikasi dalam kontainer ke cluster ya. Untuk menjalankan Hello App dalam cluster kita. Jadi GKI itu menggunakan objek Kubernetes untuk membuat dan mengelola resource cluster Anda. Kubernetes itu menyediakan objek development untuk mendeploy aplikasi stateless seperti server web. Objek service menentukan aturan dan load balancing untuk mengakses aplikasi dari internet. Untuk membuat development baru, Hello Server, dari image container Hello App, kita menjalankan Kubek 1 crypt. Ya, seperti ini. Kubek create development Hello Server image-nya. Seperti itu. Sudah ya, berhasil create. Setelah itu kita cek progres kita. Ini juga belum kita cek. Oke, di sini sudah 25% ya. Belum ya. Oke, sudah 50% ya di sini. Langkah selanjutnya apa? Yaitu kita dalam deploy, kita akan membuat service Kubernetes yang merupakan resource Kubernetes yang dapat digunakan untuk mengekspos aplikasi ke traffic eksternal. Jalankan perintah kubex expose. Nah, ini berguna untuk mengekspos aplikasi kita ke traffic eksternal. Kita jalankan ya. Dengan port 8080. Service Hello Server Export. Nah, sudah diekspor ke internal ya. Main port menentukan port yang diekspor. Container. Tipe load balancer, membuat load balancer compute engine di container kita ya.
Nah, seperti outputnya sama. Untuk memeriksa service hello server, jalankan kubectl get. Oke, kita mengambil dari server ya. Oke, baik. Kita memeriksa service dari reward tersebut. Mungkin oke, seperti ini ya. Name, hello server, load balancer, ini ya. Oke. Ini perlu waktu 1 menit sampai IP external dihasilkan. Jalankan perintah sebelum jika status kolom eksternal IP masih pending. Jalankan lagi perintah sebelumnya. Oh, ini masih pending. Kita jalankan lagi. Nah, sudah ya. Ini tadi pending. Ini sudah muncul eksternal IP-nya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk melihat aplikasi dari web browser. Oke, kita coba ya. Apakah berhasil? Untuk melihat continue sheet. Untuk melihat aplikasi dari browser, buka tab baru dan masuk ke halaman berikut dengan mengganti. Oke. Waktu yang Anda inginkan, tab browser menampilkan hello world serta nama host. Oke, sebentar. Oh, ada portnya. Kita tidak menambahkan portnya. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul ya. Hello world, versionnya, hostname-nya hello server. Ya, sudah ya. Waktu ternyata belum menampilkan hello world sudah versi dan nama host. Nah, ini nama hostnya ya. Oke, kita cek progress. Oke, komplit ya. Nah, kita project sini. Kubernetes service yang mana? Kita akan menghapus cluster ya. Menjalankan perintah gcloud containers cluster delete lab cluster. Sebentar. Oke, ini sudah ya. Sudah 75. Jadi yang pertama tadi kita sudah berhasil dalam menetapkan zona community default ya. Menentukan zonanya langsung membuat cluster GKE-nya, lalu mendapatkan credential ya, mendapatkan kredensial autentikasi untuk clusternya, lalu mendeploy aplikasi cluster. Setelah itu kita memuat governor ke traffic eksternal ya, yang dimana kita bisa akses di sini menggunakan IP eksternal dengan port 8080. Lalu service, kita melakukan service hello server ya, dimana kita bisa melihat di sini ada name, type, cluster IP, external IP, portnya, edge-nya seperti itu. Jadi ini apa ini? Saat diminta Y untuk konfigurasi Y. Nah, yang terakhir kita akan melakukan penghapusan cluster. Menghapus cluster itu memerlukan waktu beberapa menit untuk mengetahui informasi selengkapnya. Oke. Nah, kita butuh waktu untuk ini ya, menghapusnya. Kita cek videonya aman. Oke, kita tunggu ya.
lumayan lama ya. Kita tunggu saja. Oh, baik sudah ya. Deleting cluster lab cluster down. Delete database. Nah, sudah berhasil menghapus cluster. Kita cek progres kita. Oke ya, sudah 100 ya. Ini di pojok kanan grade-nya 100 per 100 ya. Oke, sekian dari pengerjaan lab saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.